Ini lanjutannya ya, jangan sampai ketinggalan. Terasa saya menyelusuri sudah sampai maghrib. Kalau mau dijabarin mah kata orang Betawi nggak mungkin selesai 2-3 hari, seminggu, sebulan. Kata para tokoh dan ulama, Tangerang ini adalah buntutnya Banten. Hati-hati kalau ngegibek. Sungai Cisadane sebagai tempat bertenggernya para pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi au di sini. Dedi motovlog, Dedi jalan-jalan. Sekarang saatnya kita mampir dan menikmati pemandangan Sungai Cisadane dari berbagai sudut. Oke, ikut aku. Banyak hal menarik di sini. Sekalian sejarahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita turun yuk. Kita turun. Ini juga ada salah satu sudut Cisadane yang indah. Yang lain memancing di daerah sini. Jembatannya bernuansa merah. Saya anggap jembatan merah satu atau dua ya. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu berlaku untuk semua sungai, bukan saja Bengawan Solo. Itu semua. Salah satu sudut Sungai Cisadane di dekat SMS Summarecon, Mau Serpong, dekat dengan Serenade Lake. Ayo, di mana ini? Ayo. Siapa yang tahu? Iya, betul. Pantun yang jawab. Buah kecapi, buah semangke. Bukan di pantai, tapi di Cisadane. Luar biasa.
Ada mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atas kita semua. Semoga kita bertambah berkah kehidupannya. Dan salam untuk Sungai Cisadane yang telah berjasa kepada masyarakat Tangerang pada umumnya, juga tentunya bagi para pendatang. Alkisah Cisadane. Sejak zaman dahulu sudah terkenal. Sejak zaman Kesultanan Banten, bahkan sebelumnya, berjasa dan sebagai salah satu titik penting jalur transportasi sungai. Dahulu ada sumber mengatakan, sempat dikatakan namanya Cigede atau Sungai Cigede atau air besar, karena ukurannya memang besar. Dan sebagian penduduk juga, orang Kolot mah bilang Cisadane. Ci artinya air, Sadane dari bahasa Sangkerta katanya kerajaan. Ada pula yang mengatakan Cisadane adalah air yang bergemuruh. Pantaslah bergemuruh, karena di beberapa titik memang suaranya bergemuruh atau besar. Ada juga yang mengatakan bahwa Cisadane berasal dari kata sadana. Sadana artinya jalan kebijaksanaan. Seperti kita ketahui, Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan yang adiluhung dan berbudi luhur. Yang menghargai mata air sebagai sumber kehidupan. Dan air Cisadane juga berasal dari wilayah kekuasaannya, yaitu daerah Bogor, tepatnya di Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Juga ada beberapa titik sumber mata air di Bukit Pendem. Sadana, jalan kebijaksanaan. Ya, air mengalir menuju Tangerang hingga Tanjung Burung, merupakan kebijaksanaan dari alam. Maka Cisadane bisa juga diartikan sebagai sungai suci yang untuk menuju jalan kebijaksanaan atau kebaikan yang berasal dari istana atau wilayah kerajaan Pajajaran atau kerajaan Sunda. Sungguh banyak manfaatnya. Mengairi sawah, mengairi empang, menjadi cadangan air, atau sebagai perusahaan air minum saat ini yang
sudah diprakarsai sejak zaman dahulu untuk persediaan air bersih Kota Tangerang dan diteruskan oleh PT DAM. Juga saat ini daerah-daerah seperti kompleks, seperti perumahan sangat tergantung dari debit air Cisadane ini. Banyak komplek di seputar BSD, Serpong, dan Tangerang tergantung dengan suplai air dari Cisadane. Tercipta memang untuk rakyat Tangerang dan seputarnya, membelah Kota Tangerang dan Bogor dari pegunungan Salak dan pegunungan Pangrango mengalir sampai Tanjung Burung, muara Tanjung Burung, berkisar antara 100 kilometeran, bahkan ada yang menyebutkan sampai 130-an. Mungkin saja bisa, karena untuk menghitung akurasi dari telokan tikungan dari sungai ini memang sulit. Kami sangat menghargai itu. Tak akan habis engkau dikenang, tak mungkin engkau dilupakan sepanjang jalan. Bahkan sejak zaman dahulu, sebelum ada Kesultanan Banten pun sudah menjadi mata pencarian, juga sebagai transportasi perdagangan, dan masa puncaknya pada masa Kesultanan Banten. Dari berbagai negara berdagang di Kesultanan Banten hingga ke titik-titik sungai di bawah Kesultanan Banten, yaitu Sungai Cisadane, yang saat itu belum ada bendungan pintu 10. Pastilah perahu kecil, skoci, atau yang bisa memasuki area Cisadane masuk ke pedalaman Tangerang. Terjadi perdagangan, terjadi asimilasi bangsa atau perkawinan antar bangsa. Makanya sekarang ada pecinan, ada kampung Melayu, kampung Makassar, kampung Bali. Luar biasa. Sudah terjadi rehabilitasi 2 kali, sebelumnya sejak zaman Soeharto, dan terakhir pemantauan terjadi tahun 2013-2014, dan untuk renovasi atau rehabilitasi tahun 2015 diprakarsai pemerintah Tangerang, yang menghabiskan dana yang cukup besar, puluhan miliar, untuk kepentingan rakyat Tangerang. Karena sejak zaman dahulu sungai ini sangat berjasa bagi rakyat Tangerang, bagi kemajuan Tangerang, bagi perdagangan Tangerang, bagi asimilasi bangsa Tangerang, dan masih banyak lagi. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Wali Kota, dan Pak Bupati yang sudah memperkarsai perbaikan dan pemeliharaan bendungan ini sehingga bisa terus dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga Tangerang. Maju terus Tangerang.
Alkisah sejak zaman dahulu sungai ini sangat berperan, untuk Kesultanan Banten. Dan kata para tokoh dan ulama, Tangerang ini adalah buntutnya Banten. Hati-hati kalau ngegibek, katanya mah. Artinya walaupun kepalanya udah dicekel, udah dipegang, hati-hati, buntut masih bisa ngegibek, masih bisa ngelawan. Disinilah menjadi benteng pertahanan terhadap para pendatang. Berada di Kelurahan Kowang Jaya, terbagi menjadi 2 kecamatan. Di seberang ujung sana Kecamatan Neglasari, di tempat saya berdiri Kecamatan Karawaci. Ini juga sisi lain dari Cisadane, terdapat jembatan 2 pilar berlafazkan Allah. Untuk masalah asal usul nama Tangerang, saya tidak berkompeten untuk mengatakan hal itu, karena sana tidak pantas untuk saya. Ada yang mengatakan Tengger, tempat bertengger atau berhinggap, atau duduk atau bersinggah sambil mengawasi. Memang sih ada korelasinya dengan zaman dahulu sebagai benteng pertahanan. Jika ada Kelurahan Kowang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Nama sungai Cisadane. Status sungai lalu lintas provinsi. Daerah irigasi Cisadane. Luas 22.441 hektar. Data teknis, jumlah pintu bendung 10 buah, pintu intake 2 buah, pintu door 4 atau penguras 2 buah. Pintu 10 dari tempat saya berdiri hingga ujung sana kemungkinan panjangnya antara 100 hingga 125 meter. Ya. Banyak cerita mistis di sini yang dialami oleh masyarakat, apalagi yang dialami oleh petugas. Tapi saya tidak cukup ilmu saya untuk membahas itu. Karena debit air di sini terpengaruh juga dengan curah hujan yang ada di Bogor. Kalau istilah orang mah air kiriman, atau kalau cenderung ke negatif banjir kiriman, padahal bukan kiriman. Suka duka yang menerima. Kalau lagi keringnya bersih, kalau lagi musim penghujan ya melimpah coklat. Walaupun bukan bandrek coklat, tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat untuk mengairi sawah, empang, dan mencari ikan. Dan sekarang menjadi salah satu objek wisata di Tangerang. Di pusat kota Tangerang kota sering diadakan Festival Cisadane. Di situ banyak sekali bazar, juga perlombaan perahu, termasuk perahu naga. Kata orang suku Tionghoa bilang Pek Chun Leong, mendayung perahu naga. Ada juga lomba menangkap bebek, ada lomba-lomba yang menarik banyak sekali. Datang karena data terakhir ketika festival tahun 2019 tercatat pengunjung hampir
atau sekitar 80 ribuan. Sungguh indah, dan diadakan antara 7 sampai 9 hari di pusat kota Tangerang. Apakah ada yang tahu kenapa disebut Tangerang? Dari beberapa sumber bahwa ini merupakan Tengger. Tengger itu benteng pertahanan Tengger dari Kesultanan Banten. Ketika ada penjajah akan memasuki wilayah Kesultanan Banten tanpa izin, atau masuk ke wilayah teritorial Kesultanan Banten dengan segala misinya. Maka dari itu di sini di bawah Kesultanan Banten dikirim pasukan membuat benteng, membuat tengger di daerah sini di bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Tangerang lama-lama. Ya, kemungkinan itu. Ini mungkin dari saya aja, tapi kemungkinan juga bisa dicari di Google lah, Anda bisa tahu. Karena sejak zaman dahulu, bukan dari bangsa penjajah saja, dari bangsa yang lain juga, negara tetangga, ya, terutama di negara ASEAN pasti, dan yang terkenal dari bangsa Chinese juga pasti sudah mengadakan perdagangan dengan perahu-perahunya. Sebelum bendungan ini dibuat, pasti mereka masuk ke pedalaman untuk berdagang dan mencari rempah atau sumber alam yang lainnya. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Ya, setiap sungai pasti berakhir ke laut. Apapun itu, bukan saja Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Ciliwung, Cisadane pun sampainya berakhir ke laut. Filosofi orang manusia hidup juga akan meninggal dunia. Dari tanah kembali ke tanah, dari debu kembali ke debu. From dust to dust. Kita akan melihat sisi lain dari Cisadane. Saya akan mengambil spot Cisadane di tempat yang lain. Yuk ikuti aku bersama Dedi Au, Dedi Motovlog atau Dedi Jalan-Jalan, whatever. Yuk sobat, kita jalan. Assalamualaikum Cisadane. Assalamualaikum Sadayana. Melihat jalannya air, mengikuti kata hati, mengikuti seperti jalannya air. Kita banyak belajar dari air. Ikutin aja, like water flow, seperti air mengalir, adem rasanya. Makanya suara air bisa dijadikan terapi, bisa beristirahat. Ini di salah satu sudut Sungai Cisadane ya, diirigasinya. Indah bukan? Lain dari Sungai Cisadane, di view yang lain. Tidak terasa saya menyelusuri sudah sampai maghrib. Kalau mau dijabarin mah kata orang Betawi nggak mungkin selesai 2-3 hari, seminggu, sebulan mungkin. Dari panjangnya, dari sejarahnya, dari manfaatnya,
Sungguh luar biasa Cisadane. Kita pulang dulu ya, maghrib. Yuk, sampai jumpa di pertemuan saya selanjutnya. Silakan Anda subscribe untuk memberi semangat saya di konten berikutnya. Jangan ketinggalan di konten berikutnya ya. Like button, kasih jempol, dan komentar. Terima kasih. Ya Allah, berat banget saya bikin video tentang Cisadane ini. Hampir saja saya nyerah. Gak kuat.